Pagi, 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 pagi. pagi. Kayaknya belum serentak ya. Kita mulai lagi, kita ulangi lagi dengan semangat ya. Oke, semangat pagi. Pagi, 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 pagi. 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 Oke, apa kabar Bapak Ibu semuanya? Luar Pastinya biasa. Luar Baik, luar biasa. luar biasa. biasa, baik, sehat selalu, bahagia selalu ya. Dan saya selalu harapkan itu untuk kita bisa selalu sehat ya, Bapak Ibu semua yang ada di sini. Untuk all tim Sentral 2 juga sehat selalu, Bapak Ibu semua bahagia ya, dilancarkan semuanya. Oke, baik Bapak Ibu, seperti biasa di 2 minggu sekali ya kita ketemu lagi di sesi yang sangat luar biasa, acara BOP yang memang kita adakan rutin setiap 2 minggu sekali ya Bapak Ibu. Dan pastinya saya berharap Bapak Ibu dengan ada acara ini kita semakin semangat untuk bisa merekrut ya. Kita bawa kandidat-kandidat kita untuk bisa join bersama kita ya, masukkan ke dalam acara ini. Sebentar ya, ini kayaknya ada yang salah telepon. Oke. Itu ya, saya harapkan dengan Bapak Ibu pastinya leader-leader yang ada di Sentral 2 ini pasti percaya ya bahwa aktivitas tidak pernah mengkhianati hasil. Pastinya setuju dengan saya ya, dan ini adalah acara ini kami persembahkan untuk Bapak Ibu semua untuk di area Sentral 2 ya, agar pastinya lebih semangat lagi ya. Kita mengundang kandidat-kandidat rekrut kita untuk bisa bergabung dengan kita di acara BOP pada malam hari ini. Tetapi sebelum itu saya tadi sudah menyapa Bapak Ibu semua yang ada di sini. Saya juga mau menyapa juga untuk Bapak Ibu manajemennya yang sudah menemani saya. Yang pertama ada Pak Judi Darmawan. Halo Pak Judi, apa kabar? Halo, Vicky. Apa kabar? Sehat ya Pak? Sehat-sehat selalu. Semangat. Oke, semangat ya Pak. Oke, terima kasih Pak Judi. Dan di sini juga sudah hadir ya. Ada Ibu Hasiana Isabella. Halo Ibu, apa kabar Bu? Semoga sehat selalu ya, kayaknya masih di jalan. Mbak Feby Hariliani ya juga sudah hadir. Halo Mbak Feby. Selamat malam Mas Vicky. Selamat Maaf saya malam. kamera ya Mas ya, masih Nggak di jalan apa-apa. sekarang. Betul, nggak apa-apa Terima Mbak, kasih. lanjutkan. Iya, ya. Dan Bapak Ibu pastinya di sesi malam hari ini kita juga kedatangan sosok testimoni ya, seseorang yang sangat luar biasa. Ya, mungkin fotonya juga sudah muncul ya di teaser-teaser ya, yang memang spesial banget malam ini kita hadirkan ya untuk memberikan testimoninya ya. Siapakah dia, nanti akan ada videonya juga. Tetapi sebelum itu saya akan berikan kesempatan dulu kepada Bapak Judi Darmawan ya Pak ya. Mungkin bisa diberikan kata sambutannya Pak, dan mungkin ada yang mau disampaikan dulu, silakan. Kepada Pak Judi saya Ya, persilahkan Pak. makasih Mas Vicky. Selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Terima kasih sudah hadir bersama-sama dengan kami, Panindai Cilaf dari Sentral 2. Ya, ada teman-teman dari Jogja, dari Solo, Surakarta, Semarang, dan lain-lainnya. Nah, malam ini kita mau belajar sesuatu, mendengarkan sharing dari orang yang luar biasa. Tapi sebelum itu saya perkenalkan dulu Panindai Cilan. Sudah terdengar? Suaranya belum keluar Pak. Oh, oke, sebentar. Menjadi yang terbaik. Ya, yang terbaik. Mulai dari pakaian, makanan, rumah, pendidikan, dan kesehatan, selalu menuntut yang terbaik.
Kita tidak akan pernah tahu masa depan, namun kita bisa mempersiapkannya dari sekarang. Untuk itu, hidup harus siap terhadap semua kemungkinan. Karenanya, Panin Daiichi Life hadir untuk Anda. Untuk segala kemungkinan dan kejutan dalam kehidupan Anda, Panin Daiichi Life, by your side for life. Selama lebih dari 40 tahun, Panin Life hadir dan melindungi masyarakat Indonesia dengan solusi perlindungan yang tepat dan sesuai kebutuhan, sehingga menjadi perusahaan asuransi yang bergerak dinamis. Di tahun 2013, kami semakin besar dengan melakukan kerjasama dengan salah satu perusahaan terkemuka di Jepang, Daiichi Life. Daiichi Life merupakan salah satu perusahaan asuransi terbesar di Jepang, memiliki jejak rekam lebih dari 100 tahun dalam industri asuransi. Hingga 2015, Daiichi Life memiliki unit bisnis asuransi jiwa di Indonesia, Vietnam, Thailand, India, Australia, dan Amerika Serikat. Dengan komitmen berada di sisi nasabah dalam tiap tahapan kehidupan, dimulai sejak nasabah selesai mengenyam pendidikan, menikah, membangun keluarga, hingga saat mempersiapkan masa pensiun. Kami memiliki ragam solusi proteksi yang tepat untuk tiap tahapan kehidupan, termasuk proteksi untuk jiwa, kesehatan, penyakit kritis, investasi, persiapan dana pendidikan, masa pensiun, serta solusi proteksi berbasis syariah. Setiap nasabah adalah pribadi yang berbeda. Karenanya, kami harus selalu mendengar dan memahami kebutuhan setiap nasabah, baik melalui tatap muka secara langsung maupun via call center. Inovasi dalam penggunaan teknologi komunikasi terus kami kembangkan dengan tujuan agar nasabah semakin mudah dan cepat dalam mengakses layanan dan informasi yang dibutuhkan. Untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah, kami melakukan pelatihan dan pengembangan kepada staf maupun tenaga pemasaran. Hal ini dilakukan secara berkesinambungan. Kami terus tumbuh dan berkembang atas kepercayaan nasabah. Untuk itu, kepuasan nasabah adalah hal yang kami utamakan. Selain terus membangun bisnis, Panin Daiichi Life juga memiliki kepedulian sosial kepada masyarakat melalui program Corporate Social Responsibility. Panin Daiichi Life melakukan berbagai kegiatan sosial yang berfokus pada kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Sebagai bukti atas kerja keras kami untuk memberikan yang terbaik bagi nasabah, kami telah berhasil mendapatkan berbagai penghargaan dan pemeringkatan dari beragam media dan institusi sebagai motivasi guna meningkatkan pencapaian kualitas layanan yang terbaik. Panin Daiichi Life mempunyai misi untuk menjadi perusahaan yang terkemuka dan terpercaya di bidang proteksi keuangan yang memenuhi kepuasan nasabah di setiap tahap kehidupan mereka. Kami mengerti bahwa setiap individu memiliki kebutuhan yang unik dan beragam. Dengan filosofi By Your Side for Life, kami berkomitmen untuk senantiasa berada di sisi nasabah dan mitra bisnis kami, serta terus melakukan pengembangan untuk dapat memberikan solusi yang tepat sesuai kebutuhan nasabah kami. Pengalaman kami dalam melayani kebutuhan finansial masyarakat Indonesia yang didukung dengan keahlian mitra kami, Daiichi Life, selama lebih dari 100 tahun, menjadi sebuah sinergi kekuatan dan nilai tambah tersendiri bagi nasabah dan mitra bisnis kami. Komitmen kami adalah terus meningkatkan kualitas solusi dan layanan kami untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi Anda. Panin Daiichi Life, by your side for life. Panin Daiichi Life, by your side for life. Ya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, itu video singkat mengenai company profile dari Panin Daiichi Life. Teman-teman sudah nonton sedikit ya. Kadang-kadang video itu kan lebih istilahnya bisa menyampaikan pesan ya.
Kalau saya tambahkan sedikit, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, Panitia Life tahun lalu itu sudah membayarkan klaim untuk nasabahnya sebesar 875 miliar rupiah. Itu di asuransi yang ada di Indonesia itu peringkat kedua terbesar dalam hal klaim. Itu artinya adalah wujud komitmen Panitia Life untuk para nasabahnya memastikan nasabahnya itu mendapatkan perlindungan yang terbaik. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang bergabung malam ini, jangan ragu, segera setelah malam ini kita bertemu, nanti ada sesi tanya jawab, ada sesi sharing ya. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian dapat menghubungi pengundang dan kemudian dapat mendiskusikan langkah-langkah selanjutnya apa yang harus dilakukan ya. Kami keluarga besar Panitia Life dengan senang hati akan menyambut Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Itu dari saya. Kembali saya serahkan kepada Mas Vicky, host kita malam ini. Terima kasih Mas Vicky, selamat malam. Oke, terima kasih Pak Judi ya sudah memaparkan terkait dengan company profile-nya dari Panitia Life ya. Pastinya tadi Bapak Ibu sudah melihat sendiri ya bagaimana Panitia Life ini sudah sangat-sangat berkembang sekali ya. Dan ini adalah perusahaan Panitia Life ini memang sudah mempunyai divisi juga yang lain seperti bank insurance juga ya. Jadi selain agency juga ada bank nya juga. Oke. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Pak Judi Darmawan yang sudah membawakan materi kompro ya Pak ya. Oke, nah Bapak Ibu semuanya pastinya yang ditunggu-tunggu ya terkait dengan mungkin di teaser sudah ada ya, fotonya juga sudah muncul ya. Nah, sosok ini adalah sosok yang sangat luar biasa, seorang BM di SO Yogyakarta ya. Dan sebelum kita bincang-bincang, saya akan ada sebuah video ya yang nantinya kita akan tahu siapakah beliau ya. Oke, kita akan langsung saja kita akan lihat video yang satu ini. Oke, ya dan langsung saja kita sambut ya tamu kita pada malam hari ini ya yang akan memberikan testimoni dan sharing ya terkait pengalaman dan dari awal bergabung dengan Panitia Life. Langsung saja kita berikan kesempatan, kita langsung sambut aja Bapak Doni. Halo, selamat malam Pak. Selamat malam. Halo Pak Doni, apa kabar Pak? Malam, luar biasa. Luar biasa ya Pak Doni ya. Oke, Pak Doni ya. Ini kalau boleh saya tahu, tadi kan videonya muncul ya Pak ya. Pastinya yang saya dengar bocorannya adalah Bapak pernah mendapatkan pencapaian yang sangat luar biasa, yang sering keluar negeri gitu Pak. Sebenarnya tadi saya agak ngiri ya, karena Bapak sampai ke Paris ya. Dan saya lihat di sebelahnya tadi ada foto bersama sang ayah di Jogja. Pastinya ada Pak Budi ya, tadi juga sudah ada di fotonya mendampingi Pak Doni. Pak Doni boleh diceritakan dulu, boleh perkenalan diri dulu mungkin ada ya beberapa yang mungkin belum mengenal sosok Pak Doni. Boleh dong kenalan diri dulu Pak Doni, silakan. Oke, selamat malam teman-teman. Selamat malam Pak. Ya, saya Doni, berasal dari Magelang, tepatnya kotanya. Saya domisili di Jogja saat ini. Nah,
saya udah berkeluarga, memiliki anak satu. Apa ya? Saya langsung ya, Pak ya. Ya, mungkin perkenalan di awal jangan langsung semuanya dulu, Pak. Oh, Mungkin biar ini ya. Nah, Bapak Ibu, Pak Doni ini adalah BM di SO Yogyakarta ya. Saat ini domisilinya pun di Jogja ya, Pak ya, betul ya? ya, saya di Jogja. Betul sekali. Nah, Pak Doni ini pastinya Bapak Ibu ini adalah sosok orang hebat. Sekarang ini adalah sebagai seorang BM ya yang ada di Paninda Cilev. Dan kalau boleh saya tahu nih, Pak Doni, kira-kira bagaimana awal masuk ke dunia asuransi itu, bagaimana ceritanya? Dan masuk ke Paninda Cilev itu, apakah sebelumnya pernah bekerja dulu, terus begitu apa langsung masuk ke Paninda Cilev atau bagaimana? Boleh ceritakan, Pak? Oke. Jadi ceritanya dulu begini. Saya dulu kan kuliah di Jakarta, Mhm. ya kan? Nah, kuliah di Jakarta, lalu setelah selesai kuliah, saya justru pulang. Oh, Justru oke. pulang. Saya pulang dulu ke Magelang, karena gantian, Pak, ceritanya itu. Mhm. Adik saya yang di Jogja dikirim ke Jakarta. Oh, Jadi oke, saya, baik. jadi saya gantian. Kan saya 2 bersaudara ya. Adik Mhm. saya cewek. Nah, setelah itu saya dari Magelang merantau, walaupun dekat, istilahnya tetap merantau Mhm. ke Jogja, yang dimana saya juga apa ya, nggak ada relasi, saudara pun ada tapi nggak begitu dekat, ya kan? Iya. Nah, lalu singkat cerita saya stay di Jogja lah begitu. Nah, lalu saya itu mempunyai seorang teman bernama Koh Acong, Koh Iwan namanya. Iwan namanya itu. Nah, Iwan ini dia menikah, Pak, ceritanya Mhm. itu. Mhm. Nah, dia menikah, nah lalu teman-temannya beliau ini dijadikan apa ya, basement ya, basement ya, man bride ya, Database. Database atau apa? bukan, untuk pendamping pengantin pria itu loh. Oh, bridesmaid ya. Ya, Heeh. ya, oke. Nah, singkat cerita, saya dijadiin bridesman itu, saya Mhm. oke, saya bersama teman-teman, saya nganterin beliau untuk ke ke tempat calon istrinya. Nah, disitulah awal saya mulai ketemu dengan Pak Budi. Oh, oke. Ya, ketemu dengan Pak Budi. Nah, ngobrol-ngobrol biasa Pak kita waktu itu tuh, santai, ngobrol-ngobrol, ya kan? Karena kan juga baru pertama kali ketemu. Mhm. Nah, terus singkat cerita saya tuh nanya-nanya, loh Pak Budi apa nih, ngerjain apa gitu kan, bisnis apa gitu. Oh saya ada di ini, di Panin Live waktu itu kan. Iya, Nah, Panin. karena pada saat itu tahun 2005, ya tahun 2005. Oh, apa itu Pak Panin Live? Nah, lalu itulah Pak Budi menerapkan ilmunya itu. Menerapkan ilmunya, membuat orang penasaran, ya nanti kapanlah Doni main ke kantor, katanya gitu. Nanti saya saya ceritain gitu kan. Intinya Oke, oke. jangan di sini karena ini kan momen nikahan adik ya. Nah, jangan di Heeh. sinilah, nanti mainlah ke kantor yuk, kita ngobrol. Nah, singkat cerita, setelah acara tersebut, saya mampirlah ke kantor gitu. Mampirlah ke kantor, ketemu dengan Pak Budi, beliau cerita kan, ya ini di asuransi, insurance gitu kan. Insurance, saya masih nggak ngeh itu Pak Vicky, karena saya jujur, saya belum pernah bekerja dimanapun. Oh, oke, baik. Jadi saya benar-benar fresh graduate yang benar-benar original, Baik. belum terkontaminasi dengan pekerjaan manapun kan. Oke. Nah, jadi setelah itu dikasih tahu begini, begini, begitu, begini, begitu. Terus eh, dia cerita, ini bisa dapat jalan-jalan loh ke luar negeri, bla 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 bla. Dia kasih lihat tuh foto-fotonya kan, kasih lihat fotonya, kok menarik ya, luar negeri kapan lagi nih?
Terus cerita-cerita lah, intinya kita cerita ngalor ngidul. Nah, tapi pada saat itu nggak ada Pak yang namanya kita BOP training one on one gitu tuh masih belum Pak. Jadi jujur saya waktu masuk itu juga nggak di training seperti apa gitu. Nggak ada power start, power speed kayak sekarang itu kan udah enak lah ya, Ya. tinggal ngikutin arahan. Nah, dulu saya enggak, saya cuman ketemu beliau, diceritain, cuman berbekal brosur, Pak. Oh, oke, Ya, baik. jadi Pak Budi itu dulu punya tools. Oh Dia ya, memang memiliki, rajanya tools itu Pak. ya, punya tools, oke. Nah, jadi berbekal tools tersebut gitu loh. Nah, singkat cerita, saya mencoba, Pak. Saya join di 2005 ya, teman-teman semua. Oh, wow, 2005 ya. Oke, Ya, udah lumayan uzur. Nah, saya join 2005. di akhir 2005, kalau nggak salah bulan Oktober kalau nggak salah. Oke. Nah, akhir 2005, ya begitu, sama seperti teman-teman semua yang sudah mencoba itu kan, ya berusaha, namanya kita mau mendapatkan sesuatu pasti ada usahanya, ya kan Oke. Pak Vicky? Nah, Betul sekali. Nah, Pak Doni, stop dulu ya. Ini biar semakin penasaran dulu ya. Artinya adalah Pak Doni, Bapak Ibu, ini sudah bergabung di Paninda Icilaf ini dari zamannya Panin Live, itu dari 2005. Kalau kita hitung sampai dengan sekarang, ini kurang lebihnya 19 ataupun 20 tahun sudah beliau berkecimpung di bisnis asuransi ya. Nah, Pak Doni, ngomong-ngomong, pastinya 19-20 tahun itu bukan waktu yang sangat singkat ya Pak ya. Pastinya ya, Bapak sudah ketemu dengan berbagai apapun itu ya. Sampai di mana Bapak, saya dengar kabarnya itu dapat trip kemana-mana Pak. Pak, kalau boleh tuh. saya tahu, Bapak dapat tripnya kemana saja sih selama di Paninda Live? Untuk trip, pada saat saya baru join itu, nah, ini saya nyambung ya Pak ya, Ya, saya nyambung nyambung Pak. ya. Betul, Nah, saya betul. nyambung yang tadi. Nah, singkat cerita, saya 2005 itu mencoba dengan berbekal brosur itu cerita cerita ke orang-orang lah intinya. Dan puji Tuhannya, akhir tahun itu closing Pak. Wah, oke. Nah, jadi saya baru join kira-kira 2-3 bulan itu closing. Dan Langsung closingnya masuk. angkanya fantastis gitu loh. Mantap ya. Nah, preminya waktu itu 25 juta Pak, Hmm, tahunan. Oke. Nah, singkat cerita, saya mendapatkan komisi pertama. Itu membuat saya wow, Wow gitu ya. kan. Wow, Pak, Langsung karena saya, ketagihan ya. nah, jadi gini teman-teman semua, komisinya ini karena emang ya kita kerjanya kan penuh perjuangan ya. Jadi pada saat 2005 itu, saya menerima komisi pertama itu 6 juta, teman-teman. Oke. 6 juta rupiah. Dan saya membandingkan dengan gaji orang bank pada saat itu. Nah, saya membandingkan dengan orang bank, mau teller, mau yang di belakang counter, nah, maupun apapun itulah, gajinya itu paling range-nya ya 1 juta sampai 1,5. Nah, di situ saya langsung terbakar gitu kan, Pak. Langsung hot banget gitu kan. Wah, gile. Gue kerja 2 jam, gajinya 4 bulan mereka berdiri di depan teller. Iya. What? Nah, kan. Nah, sejak itu 2006 awal itu saya kerjanya menggila, Pak. Waduh, mantap Nah, itu banget. benar-benar saya 2006 sampai akhir tahun tuh saya menggila dan saya mendapatkan seluruh trip yang di apa ya, yang di-challenge-kan Panin pada saat itu. Oke, oke. Nah, Wow. jadi trip singkat itu ada waktu itu kalau nggak salah ke apa? Naik kapal pesiar apa itu? Singapura, apa kok Singapura? Apa ya? Yang jelas di luar negeri ya, Pak ya. Terus. Star Cruise Virgo. Nah, Star Cruise Oke. Virgo itu kalau nggak salah targetnya 100 juta 3 bulan kalau nggak salah. Oke. Nah, itu target 3 bulanan saya dapat. Terus target tahunan waktu itu ke Sydney. Mhm. Nah, itu saya juga dapat. Mantap Nah, ya, Pak ya.
Bukan Ya, kapal mantep. feri lagi ya Pak yang Bapak naikin, tapi Bukan. kapal yang ada di Singapura ya, Ya, Singapura bahasanya gitu ya Pak ya, Singapura, oke. Singapura ya. Nah, setelah dari situ, Pak, ya tahun demi tahun itu saya ketagihan, Pak, untuk mendapatkan PwC itu. Dan singkat cerita ya, sampai detik ini paspor saya udah hampir penuh. Dunia itu yang belum hanya Eropa bagian mana ya? Yang Norwegia itu yang belum lah. Oh belum, Nah, berarti rata-rata singkatnya sudah ya Pak ya. Asia sudah semua, Mantap. terus kayak Amerika, Kanada, yang lain-lain itu udah semua, Pak. Mantap sekali ya. Nah, Pak, kalau tadi Pak Doni menyampaikan bahwa dari baru bergabung 3 bulan langsung dapat case jumbo yang Bapak akhirnya dapat trip ya pada saat itu ya untuk akhirnya Bapak ketagihan terus untuk bisa ikut ya agar bisa capai terus ya Pak ya Iya, dari 2006 sampai dengan 2019 ya dan yang terakhir itu ke Holland, Jerman ya, Pak. iya. Luar biasa. Saya sangat salut sama Pak Doni ya. Artinya adalah Bapak fokus ya dengan apa yang memang Bapak mau nih. Bapak mau, oh karena ketagihan nih. Karena memang Bapak Ibu kalau misalnya memang kita berusaha di awal dan langsung dapat hasilnya pertama kali itu memang benar-benar wah. Kita bisa bangga pada diri sendiri. Wah, ternyata saya bisa loh. Bahkan tadi Pak Doni menyampaikan Pak Doni membandingkan dengan yang ada di bank ya waktu itu Benar, gajinya Pak. cuma 1,5 lah ya, tetapi Pak Ya, Doni dengan sekali dalam 1 bulan itu bisa mendapatkan 6 berkali-kali juta. lipat ya. Pertama itu 6 4 juta kali dan lipat. iya 6 juta pada saat itu di 2005 2006 kan wah banget ya Pak Doni ya. Besar, Pak. Besar banget ya. Dan akhirnya Pak Doni sampai dengan 2019 akhirnya terus mengejar PwC ya. Dan terakhir itu adalah ke Holland, Jerman ya. Nah, Pak Doni, dari 2005 sampai dengan Bapak terus mengejar trip terus ya. Sebenarnya apa sih mimpi yang memang awal banget Bapak mau masuk ke Panindaiji Life pasti punya mimpi, harapan. Harapannya apa sih Pak pada saat Bapak mau bergabung ya, pada saat ketemu dengan Pak Budi, ayah kita di Jogja, dengan Bapak Budi bercerita ya. Kalau bahasa saya kalau ngomong cerita bercerita gitu ya Pak. Karena memang akhirnya Bapak bisa masuk ini, kira-kira apa sih Pak pada saat mendengarkan apa yang diceritakan oleh Pak Budi membuat Bapak yakin untuk masuk? Harapan di awal apa? Mimpi di awal apa Pak? Silakan. Oke, jadi untuk mimpi, Pak, ya kita nggak menutup mata di mana-mana sebagai anak cowok, anak pertama itu pengen membahagiakan orang tuanya, Pak. Oke, pasti. Ya kan? Pengen membahagiakan orang tua yang dicintai, pengen membuktikan bahwa kita itu bisa, gitu kan. Nah, di situ saya tergerak, keinginan kuat itu dari situ, Pak. Ya kan? Karena kondisi saya, Pak, pada saat sebelum 2005 itu saya masih ngekos, Pak. Oke. Ya, jadi saya masih ngekos, nggak punya apa-apa, ya kan? Bahkan Pak Budi pernah ke kos saya. Pak Budi pernah ke kos saya dan kosmu kayak gudang. Aduh, bukan kayak kos ya, tapi kayak gudang gitu kan, karena banyak barang-barang bertebaran kemana-mana, ada ban, ada spare part, ada setir mobil, ada macam-macam kan. Karena saya dulu ini Pak, kayak jual beli gitu Pak, maklaran. Nah, iya dulu saya, aduh susah banget Pak, mau 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 apa ya, ibaratnya mau pergi ke luar kota aja, itu saya harus menjual sesuatu barang untuk mendapatkan untung, dan untung tersebut untuk beli bensin, Pak. Oh, oke. Nah, sampai segitunya. Nah, dengan saya bergabung di Panindaiji ini, begitu saya 2005 join, 2006 awal itu saya bilang ke pacar saya, yang jadi istri saya sekarang ini kan. Oke. Nah, saya bilang ke Bu Rosa bahwa aku 2006 ini tak fokus kerja dulu mati-matian. Karena beliau waktu itu masih kuliah, Pak, di kedokteran hewan di UGM. Nah, saya akhirnya
berjanji begitu, 2006 saya fokus, 2007 bulan Februari itu saya DP rumah, Pak. Oh, alhamdulillah. Nah, itu yang membuat saya semakin menggila di Panindaichi adalah salah satunya itu. Karena saya membayangkan begini, Pak. Kalau andai kata pada saat itu, oh ya, sebelum saya join di Panindaichi, itu saya sempat melayangkan lamaran ke Pak Paninbank. Oke, Bang Penin ya. Nah, Bang Panin yang di Gejayan itu, Pak. Iya. Ya. Nah, saya di situ, saya layangkan lamaran, nunggu dipanggil. Pada saat dipanggil, saya ketemu dengan orang yang namanya Steve. Oke. Ya, Steve. Nah, dan singkat cerita saya ditolak, Pak. Nah, saya Tolak dari Bang ditolak. Paninnya ya, betul. Ya, dari Bang Oh, Panin, singkat cerita saya ditolak. Oke, nggak apa-apa. Akhirnya saya join ke Panindaichi ini. Nggak lama, sekitar 2005, 2010-an lah, kalau nggak 2011 itu. Yang nolak saya, Steve itu, Pak, itu ketemu saya di kantor Panindaichi. Oh, oke. Dia jadi agent malah. Terus gimana nih Pak ceritanya? Jadi seru ya ceritanya. Gimana Ya, akhirnya? ya saya cuman, loh, hey, Steve, kamu ngapain di sini? Loh, dia ya kaget Pak lihat saya. Loh, kok Doni ya? Iya, saya di sini kok. Oh, nah, pada saat itu saya udah, kalau nggak salah, udah AM waktu itu. Udah leader juga, udah Iya. AM. Nah, intinya itu Pak. Jadi yang membuat saya greget di sini adalah itu Pak. Saya bisa membeli rumah di setahun pertama. Coba bayangkan Mantap Pak. teman-teman. Oke, luar biasa sekali Pak Doni ya. Artinya baru bergabung ya 2005 itu Pak Doni belum punya pengalaman apapun, dengan bertemu Pak Budi akhirnya diceritakan bisnis asuransi di Panindaichi Life. Bapak akhirnya bergabung, kemudian Bapak dalam beberapa bulan langsung closing jumbo cash. Saya urutkan ya Pak ya, langsung closing jumbo cash ya. Akhirnya Bapak selalu berprinsip adalah saya harus ngejar untuk trip ke luar negeri gratisnya ya, pasti gratis. Kemudian Bapak juga dalam 1 tahun pertama setelah bergabung dengan Panindaichi Life, Bapak bisa DP untuk beli rumah ya Pak ya. Sangat luar biasa karena yang saya lihat Bapak Ibu, Pak Doni ini, karena memang saya sering ketemu dengan Pak Doni ya di kantor Jogja ini, mobil juga sudah ada ya. Mungkin harapan nanti ke depannya pun pasti punya mimpi lagi ya Pak Doni, yang mungkin saya harus Pak. pingin ini kayak gitu ya. Ya 19 tahun atau 20 tahun itu bukan waktu yang singkat Bapak Ibu, tetapi dengan fokus ya sampai dengan sekarang beliau masih ada di Panindaichi Life ya. Dan biasanya kalau saya memang sekarang yang saya lihat dari Pak Doni memang lebih ke berjuang ya, lebih fokus lagi untuk bisa menggapai apa yang memang mau diraih ya, karena memang sudah 20 tahun artinya mau ulang tahun perak ya. Kalau perak kan 25 tahun ya, silver lah ya 25 tahun. Nah, Pak Doni, boleh dong dikasih tahu kira-kira Bapak kalau misalnya nih yang saya lihat kan Pak Doni di sini pastinya pingin ke depannya pingin punya harapan lagi, yang mungkin 5 tahun lagi saya punya plan apa, bagaimana cara mengejarnya. Nah, boleh nggak sih Pak dibocorin sedikit kira-kira apa sih yang Bapak kehendaki lagi yang memang pingin dilakukan lagi Pak dan pingin diteruskan lagi Pak? Oke. Yang saya pengen lakukan itu sebenarnya ya ini melihat dari teman-teman ya Pak ya. Melihat dari teman-teman yang ada di Jakarta, ada yang di Medan, itu saya pengen punya tim, Pak. Ya, punya tim yang solid, yang mungkin jumlahnya banyak, itu kan. Kayaknya tuh asik gitu loh. Iya, Melihat teman-teman yang ada di Jakarta itu kayaknya melihatnya itu, aduh, solid, kompak, ya seneng lah. Gitu, kayaknya berjuang sehati semati begitu kan. Iya, memang kuncinya adalah kalau di bisnis asuransi adalah kita harus rekrut ya Pak ya. Salah satunya rekrut agar bisa punya tim ya. Pastinya ya, ayo kita kejar bersama-sama karena selain kita jualan, tugas kita adalah rekrut, rekrut, dan rekrut.
Ya, oke. Pak Doni, kalau saya lihat memang Bapak ini kan kayak artis Hong Kong ya, kalau saya lihat ya. Pak Sammo Hung gitu ya, Bapak tahu ya Pak. Ini kalau saya lihat Pak Doni itu memang mirip, kalau saya lihat film di Hong Kong yang silat-silat itu tuh mirip kayak Pak Doni itu Sammo Hung ya. Nah, Pak Budi di sini kan juga sebagai leadernya ya. Halo Pak Budi, kayaknya join ya tadi. Pak Budi ada ya Pak Budi? Ada. Oke, ayah kita ya yang di Jogja. Oke, Pak. Pak, ini berkat diceritain Pak Budi di awal dulu di 2005 ya. Dan tadi saya juga lihat Bapak juga ikut PWC ya, ikut trip juga. Tadi saya lihat foto-fotonya Pak Doni, di sebelahnya ada Pak Budi ya. Itu betul Pak Budi ya, bukan Aaron Kwok atau Jimmy Lin ya. Luar biasa sekali ya Pak ya. Pak, Richard Gere. kenapa? Richard Gere. Ya hampir Pak, hampir mirip kalau dipaksakan gitu. Oke, baik Pak Budi. Terima kasih Pak Budi ya. Nah, Pak Doni kita lanjutkan. Bapak Ibu jika ada pertanyaan, boleh diketikkan di kolom chat, boleh ya. Ini karena saking asiknya ngobrol dengan Pak Doni, saya juga belum menyampaikan untuk Bapak Ibu. Jika mau ada yang ditanyakan, boleh diketikkan di kolom chat ya untuk Bapak Ibu semua yang ada di sini. Karena saking asiknya ngobrol dengan Pak Doni nih. Nah, Pak Doni, kira-kira Bapak kalau misalnya di sini kan Bapak bisa ketemu dengan orang banyak ya di sini pesertanya ada yang mungkin belum mengenal dunia asuransi ya, mungkin ada yang belum Ya, mengenal dunia asuransi dan mungkin diceritain sama Bapak juga Bapak terus ya fokus dan akhirnya dapat trip pertama kali 3 bulan langsung closing jumbo dan lain-lain kayak gitu. Pak, mungkin Bapak ada ajakan ataupun yang mungkin mau disampaikan kepada mungkin ada yang di sini yang mungkin masih ragu untuk aduh, saya mau join apa enggak ya? Emang kenapa saya harus join? Kenapa, Pak? Silakan, boleh diajak bagaimana dari Bapak. oke. Ya, buat teman-teman yang hadir di sini, yang apa, yang ya mungkin saya belum kenal ya, saya belum kenal dengan teman-teman, tapi salah satu himbauan saya ya buat teman-teman, jangan pernah takut untuk mencoba dan melangkah, itu yang paling penting. Karena kalau pada saat 2005 itu saya tidak memberanikan diri untuk melangkah dan mencoba, Pak, itu mungkin saya belum jadi seperti ini sekarang. Iya, iya, betul, ya, Pak. Gitu. Dan jangan takutlah, apapun itu bisa kita pelajari. Ya Oke. kan, mungkin teman-teman merasa minder, mungkin aduh, saya kalau ketemu orang malu, saya untuk berbicara kok agak gagap, gugup, gitu kan. Nggak perlu takut, teman-teman. Saya pun dulu juga gitu, gugup, ya kan. Bahkan saya dulu pernah dikerjain dengan Pak Budi, ya kan. Oke. Nah, saya cerita sedikit ya. Ya, nggak apa-apa, Pak. Nah, Silakan. dulu kan Pak Budi memberikan tawaran yang cukup menggiurkan. Oke, karena Doni baru, kita 3 kali ya, saya kasih eh, tawaran untuk saya temani gitu. Nah, ceritanya seperti itu. Oke, pertama ditemani Pak Budi yang masih ngomong, ya kan? Saya tenang-tenang aja Pak Vicky. Leader saya yang ngomong, saya mah tinggal menerima hasilnya gitu kan. Nah, terus kedua udah mulai agak curang itu beliau. Saya biasanya duduknya agak menjauh gitu tuh, disuruh deket Pak. Disuruh deket-deket ini. Jangan jauh-jauh. Kamu ngapain sampai di, misalkan kursinya letter L gitu tuh, saya udah disuruh yang di satu barisnya gitu loh. Nggak boleh yang di L-nya itu nggak boleh gitu kan. Udah sini sebaris gitu kan. Yang ketiga Pak, wah, saya udah duduk sebaris, Pak Budinya diem Pak. Diem 1000 bahasa. Lah saya celingak-celingu itu kan, Pak, ayo. Dia diem aja. Lah, masa mau diem-dieman terus nggak mungkin, ya kan? Nah, otomatis saya yang membuka, saya yang memulai gitu. Ya mau nggak mau teman-teman, nanti perjalanan teman-teman pun juga akan seperti itu. Nggak apa-apa, enjoy aja, karena itu juga
namanya apa ya? Proses Kita ya, belajar, proses, betul. ya kan? Kalau tanpa pembelajaran seperti itu, mungkin saya bertahun-tahun juga akan minta ditemenin terus sama Pak Budi, Iya. ya kan? Nah, begitu sih. Setuju Pak, setuju ya. Tapi memang mungkin dari Pak Budi memang pingin Pak Doni ini kan belajar ya. Pertama oke dibantuin gitu ya. Yang kedua oke harus mulai ini. Yang ketiga ya harus sudah bisa karena kan mungkin sudah melihat Pak Budi ya cara untuk menyampaikan Betul, kepada nasabah gitu ya. Senang betul. kalau misalnya dapat leader kayak Pak Budi ya karena memang ya tadi itu raja tools ya apapun bentuk brosur ya beliau itu sudah menyiapkan untuk timnya ya tinggal dari kita untuk menggerakkan gitu ya apa yang dibutuhkan oleh kita, beliau pasti akan memberikan ini ya. Nah, Pak Doni ya, ini ada yang japri saya ini Pak. Sebentar saya bacakan ya Pak. Untuk Pak Doni, Pak gimana nih Pak kalau misalnya di tahun 2024 pasti Bapak punya harapan ya. Harapannya di tahun 2024 ini apa Pak? Apakah mungkin Bapak promosi buat mengembangkan karirnya lagi atau Bapak ingin mendapatkan long trip PwC-nya Pak? Silakan Pak Doni. Oke, untuk 2024 ya. Ya, saya jujur Pak, sampai saat ini saya masih dalam posisi yang apa ya kalau bahasa kerennya tuh stay cool. Oke. Stay cool. Stay cool tuh ya masih anteng-anteng saja gitu kan. Mm-mm. Nah, Tapi keinginan yang paling cuman dalam gitu Pak, harapannya apa gitu? ya cuman walaupun saya stay cool itu sebenarnya saya dari hati yang paling dalam itu saya melihat apa brosurnya PwC itu saya gatal-gatal geli gimana gitu loh Pak. Karena Iya jujur ya, saya belum pernah ke situ Pak. Saya pengen iya. gitu loh. Saya pengen. Nah, ya saya untuk 2024 ini harapan saya bisa dapat PwC yang long trip. Amin. Amin ya. Dan pastinya promosi juga ya Pak ya untuk bisa mengembangkan Amin. karirnya ya. Saya doakan selalu Pak. Pastinya saya yang mungkin ada di Jogja, terus juga ada Pak Budi, pasti akan terus selalu membantu Pak Doni ya untuk bisa terus ya semangat dan Ya apa Pak. yang tadi diharapkan Pak Doni di 2024 ini adalah mendapatkan long trip PwC ya. Kemudian tadi mengembangkan karirnya, promosi tentunya saya doakan. Kita semua di sini mendoakan Pak Doni ya. Ini baru 20 tahun, nanti kita lihat 30 tahun kemudian ya. Dan ini Pak Doni memang mantap ya. Samohung lah ya. Kamu. Oke, Pak Doni, mungkin ini kalau misalnya ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu kalau ada pertanyaan boleh ya masih ada waktu. Tapi kalau misalnya memang tidak ada, berarti saya akan langsung apa namanya lebih ke apa yang tadi disampaikan Pak Doni, Bapak Ibu adalah memang benar-benar pengalaman beliau ya yang baru bergabung di Panin itu tahun 2005 ya yang tadi sudah diceritakan bertemu dengan sosok yang sangat luar biasa yang saat ini masih jadi leadernya Pak Budi Hartono yang memang juga di Jogja dengan bercerita ya karena memang di dunia bisnis asuransi ini di agensi kita hanya modalnya adalah bercerita ya bercerita dan kita memiliki solusi ya yang memang tadi satu apa yang memang nasabah mau kita ada ya alias palu gada dan tugas memang seorang agent di semua bisnis asuransi ya itu adalah jualan dan rekrut tapi rekrut dan jualan ya kuncinya di situ pastinya sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Doni atas kesempatannya ya karena sudah memberikan Sama-sama Pak Vicky. sharing ya malam hari ini ya dan saya doakan Pak Doni sehat selalu ya bahagia Amin. selalu sukses selalu semangat selalu ya nah tadi ada yang bertanya nih, ada yang japri, Pak Doni rapi banget hari ini ya. Ya Pak Doni tadi siang ke salon ini sebelahnya kita Pak Hotman Paris ya. Tadi memang sengaja Iya. malam ini treatment tadi siang treatment di salon Hotman Paris yang ada di sebelah kantor untuk malam ini. Pastinya spesial untuk Bapak Ibu Ya, semuanya. spesial buat teman-teman. Saya tadi clean bat. Baik ya. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Doni. Saya selalu ya dan pastinya kita akan ketemu lagi. Bapak Ibu untuk yang hari ini diundang, silakan boleh menghubungi lagi yang
leader perekrutnya ya yang tadi mengundang, silakan dihubungi lagi untuk mungkin bisa berdiskus atau mungkin ada pertanyaan yang mungkin ingin dijawab lagi, silakan hubungi leader perekrutnya. Oke, Iya. Bapak Ibu, terima kasih. Jangan ini dulu, kita mau foto dulu, boleh open videonya dulu Bapak Ibu, kita akan ada sesi foto bersama. Oke, sebentar. Boleh di-open semuanya, Bapak Ibu, sebentar ya. Saya cuma pakai kaos ini. Gak apa-apa, Pak. Mau pakai kaos, mau pakai it's okay. Oke, oh luar biasa ya. Pakai kaos juga tetap ganteng, Pak. Ya, Pak Budi Aaron Kok. Saya krimbat juga tadi. Oh, krimbat juga. Itu rambut sama awannya hampir sama, Pak. Oke, ya, terima kasih. Oke, dalam hitungan ketiga boleh diberikan senyuman yang indahnya dulu dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Pak Doni, Pak Judi, Darmawan, Pak Giarto. Ya, Terima kasih. sama-sama. Lucy, ya Pak Budi, Pak Michael, Pak Riki, Pak Asta, ya Pak Hardiman, Pak Riki, dan saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu 2 minggu lagi dan tetap semangat, stay safe, stay healthy. Semangat pagi. Pagi. Semangat. Terima kasih Pak Doni. Terima Luar kasih, biasa. Bu Mila. Pak Doni. Terima kasih Mas Pak Doni. Mbak Febi. Thank you Pak Budi. Semoga tercapai ya Pak